Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Khairul Fahmi, mahasiswa UIN Saizu, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep manajemen keuangan pendidikan. Apa itu sih konsep manajemen keuangan pendidikan? Penasaran? Mari kita ke materinya. Ya, yang pertama pastinya kita kenalan dulu dengan manajemen keuangan pendidikan. Ada pepatah begini, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi kita kenalan dulu dengan manajemen keuangan pendidikan. Kalau udah kenal kan enak itu kita mempelajarinya. Jadi, manajemen keuangan pendidikan itu bisa atau sama dengan pembiayaan pendidikan. Kok bisa sama? Ya kan sama saja, manajemen keuangan, pembiayaan. Jadi itu sama-sama memanage gitu loh, memanage keuangan dari pendidikan tersebut. Yang memiliki arti yaitu sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, jadi maksudnya itu gimana? Ya, di sini saya akan membahas secara gampangnya saja. Maksudnya secara simpelnya saja tanpa berbelit-belit, yaitu saya dapat menafsirkan manajemen keuangan pendidikan dengan yang pertama mengadakan uang gitu ya. Ibaratnya kita mengadakan uang, kemudian kita memanfaatkan uang tersebut. Kemudian kita mempertanggungjawabkan uang tersebut. Kita gunakan untuk beli apa, untuk beli sarana apa gitu, prasarana apa begitu. Yang pastinya endingnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang secara efektif dan efisien. Jadi begitu. Mungkin saya rasa udah cukup ya, udah cukup gamblang penjelasannya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu ada ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan, di mana perencanaan yang pertama itu ada perencanaan anggaran atau budgeting. Jelas ya kan? Sesuatu yang akan kita jalankan pasti butuh rencana. Sama saja, sama halnya di manajemen keuangan pendidikan. Ada gitu yang namanya perencanaannya untuk beli apa, kemudian itunya anggarannya berapa. Itu harus ada gitu loh perencanaannya gitu. Kemudian yang kedua itu ada pembukuan. Pembukuan atau accounting ya kan. Pembukuan dalam manajemen keuangan pendidikan itu meliputi apa aja gitu ya. Yang pertama itu ada pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima dan mengeluarkan uang. Pastinya ya kan, karena di pembukuan itu sudah jelas, sudah tertera keluar sekian, masuk sekian, begitu. Awalnya dari perencanaan kemudian dibukukan. Kemudian yang kedua yaitu ada kepengurusan yang menindaklanjuti urusan yang pertama, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Nah, jadi itu yang pertama kan mengurusi tentang keluar masuknya uang tersebut. Kemudian yang kedua ini continue dari
hasil dari pengeluaran dan pemasukan itu. Jadi gimana ya bahasanya? Jadi bah produk setelah yang pertama tadi begitu. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan atau auditing. Pemeriksaan itu adalah apa sih? Ya kan? Pemeriksaan itu menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Jadi, pemeriksaan ini yang diperiksa itu kalau yang saya baca di materi itu berkaitan dengan bendahara ya kan, bendahara yang diperiksa udah. Kemudian yang terakhir yang keempat itu adalah pertanggungjawaban. Ya pastinya ya kan. Yang awalnya direncanakan, perencanaan anggaran, budgeting, kemudian jelas ada pembukuannya atau accounting, kemudian dilakukan pemeriksaan atau auditing, yang terakhir itu pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Bentuknya apa? Bentuknya pastinya berupa laporan anggaran keuangan. Jadi itu ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Mungkin saya rasa udah gamblang dan jelas ya kan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada sumber-sumber keuangan pendidikan. Yang pertama ada pemerintah. Udah pasti itu wajib ya kan. Pemerintah itu wajib membiayai keuangan pendidikan ya kan. Karena ibaratnya pemerintah itu yang mengurusi warganya. Jadi pemerintah ya bertanggung jawab gitu. Termasuk dalam hal keuangan. Kemudian yang contohnya itu misal sumber-sumber keuangan pendidikan. Contohnya misal ada dana bantuan apa untuk sekolahan, misal dana bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian apalagi ya? Kemudian misal dana BOS dan sebagainya begitu. Kemudian yang kedua adalah dana dari alumni. Ya, pastinya kan kita udah sekolah di sekolahan ini, kemudian kita udah lulus, kemudian kita sukses. Ya, insya Allah lah ada kita menyisihkan ya walaupun berapa ya seikhlasnya itu untuk sekolah tercinta kita begitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada dari orang tua siswa. Nah pastinya ya kan dari orang tua siswa, siswa membayar SPP dan sebagainya itu kan dari orang tua. Nah begitu. Kemudian yang keempat ada dana dari peserta kegiatan. Misal contoh ada kegiatan konser apa di sekolahan ya kan. Jadi itu bisa diambil dari situ. Kemudian yang kelima ada masyarakat. Kemudian masyarakat contohnya ya, masyarakat itu melihat sekolahannya itu hampir ibaratnya mohon maaf hampir ambruk. Nah, masyarakat itu membantu misal ikut membangun, membantu materialnya kan itu sumber keuangan pendidikan. Kemudian yang keenam, dari dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah. Pastinya ya kan ada kantin jualan cimol dan sebagainya itu. Hasilnya untuk keuangan pendidikan. Kemudian lanjut ke prinsip-prinsip keuangan pendidikan. Yang pertama itulah transparansi. Transparansi. Ya, jadi itu harus jelas, keuangannya itu jelas ya kan, adanya keterbukaan untuk apa aja, beli apa aja, jadi udah jelas, transparan begitu. Kemudian akuntabilitas. Akuntabilitas itu keuangan yang kita keluarkan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, prinsip dari akuntabilitas berjalan. Kemudian
Yang ketiga ada efektivitas. Efektivitas itu pastinya kita berkaitan dengan tujuan kita tercapai, tujuan pendidikannya tercapai, ya kan? Ketika sudah tercapai, otomatis kan prinsip keuangan pendidikan ini berjalan. Begitu. Tolak ukur tercapainya itu gimana? Pasti itu yang dirasakan oleh sekolahnya masing-masing gitu. Ketika sekolahnya sudah terasa tercukupkan, ya itu berarti efektif efektif begitu. Kemudian yang keempat ada efisiensi. Efisiensi waktu, tenaga, dan biaya pastinya ya kan. Walaupun dalam waktu yang singkat, namun waktu singkat, jumlah biaya kecil, namun tujuannya itu tercapai, tujuan pendidikan tercapai. Itu yang dinamakan efisiensi. Kemudian lanjut ya, tugas pengelolaan keuangan. Itu ada otorisator, pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Jadi pejabat itu memberi wewenang, memberi tugas gitu untuk menerima atau mengeluarkan anggaran itu. Kemudian yang kedua ada ordonator, pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan membentangkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan. Contohnya itu presiden, maaf bukan presiden, maksudnya kepala sekolah ya, maksudnya kita berbicara di lingkup sekolah ya. Kepala sekolah memerintahkan untuk melakukan pembayaran lah, pembayaran atau pembelian inilah begitu. Kemudian yang ketiga itu ada bendaharawan, pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban. Di sini jelas ya, bendaharawan itu bendahara sing tugasnya itu ngitung duit lah ibaratnya ya kan. Nah, lanjut ke proses pengelolaan keuangan. Yang pertama ada perencanaan anggaran. Sudah kita singgung di awal ya kan. Di awal pasti ada rencana atau perencanaan anggarannya. Untuk beli apa, jumlahnya itu berapa, begitu. Kemudian yang kedua, harus ada strategi mencari sumber dana sekolah. Nah, contohnya itu tadi kita ada koperasi, ada ada kantin dan sebagainya. Itu kan hasil dari itu kan sebagai sumber dana sekolahan. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya pendidikan begitu. Kemudian yang ketiga ada penggunaan keuangan sekolah ya kan. Tadi kan udah kita cari dari mencari sumber dana, otomatis kita sudah dapat dana, kemudian dana tersebut kita gunakan. Gunakan untuk apa aja? Misal contoh untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, ya kan? Begitu. Kemudian yang keempat ada pengawasan dan evaluasi anggaran. Jadi yang pertama udah ada rencana, kemudian kita mencari sumber dana, kemudian kita melakukan pengeluaran. Otomatis yang ke berikutnya itu kita awasi biar tidak ada penyelewengan. Nah, dan pastinya juga cara mengawasinya itu gimana sih ya kan? Kita mentoring gitu ya kan. Kita mentoring, kemudian kita kita mentor itu lihat ya, kita lihat langsung, kemudian kita nilai, kemudian kita koreksi, kita laporkan begitu, laporkan penggunaan anggaran itu untuk ini gitu. Kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi. Misal contoh, murid kita ada 100 tapi kita cuma beli kursus 50, otomatis kan kurang. Nah, itu jadi bahan evaluasi untuk kedepannya agar tidak kurang lagi. Kemudian yang berikutnya itu ada pertanggungjawaban keuangan sekolah. Ini pasti ya kan, wajib ini.
dalam bentuk laporan pastinya ya kan, laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Nah, itu yang pastinya laporan pertanggungjawaban ini untuk menjadi tolak ukur begitu. Maksudnya untuk menjadi pertanggungjawaban kita dalam pelaku pendidikan. Maksudnya dalam pelaku yang menjalankan proses keuangan yang ada, proses keuangan pendidikan begitulah. Nah, terima kasih ya kan, mudah kan. Jadi untuk belajar manajemen keuangan pendidikan itu mudah, sulit mudah, asal kita mau belajar, insya Allah akan dimudahkan lah gitu. Ketika orang giat belajar pasti akan dimudahkan gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa membahas yang lainnya. Saya akhiri, terima kasih yang telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.